Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda di semester 2 ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari ubar-ubaran. Ubar-ubaran teh nyaeta obat-obatan di halaman 83. Nah, kalian silahkan dibuka halaman 84 ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya penyakit. Nah, kalau manusia kena penyakit itu tidak bisa lepas dari obat, betul? Nih ya, misalnya sakit kepala, sakit perut, kemudian pilek, batuk ya. Nah, itu biasanya anak-anak ya yang sering batuk, pilek itu pasti minum obat. Nah, kenapa sih kok gampang sekali minum obat? Nah, kunaon tah gancang minum obat? Sabab ubar dina zaman kiwari gampang ya, gampang pisan diakses jeung dibelina. Malahan di apotek dijual bebas. Jadi karena zaman sekarang itu gampang akses untuk membelinya ya, di apotek, di warung-warung juga banyak. Jadi gampang juga untuk meminumnya. Jadi sebentar-sebentar minum obat, sebentar-bentar minum obat. Nah, jadi seperti itu. Ditingali tina asal bahana ubar dibedakeun. Jadi aya ubar anu semi sintetis. Naon ari semi sintetis teh? Nyaeta mangrupa ubar anu asalna tina senyawa kimia di alam ya, nu diolah jadi ubar. Jadi obat yang asalnya dari senyawa di alam kemudian diolah atau dirubah menjadi obat. Misalnya obat apa? Diapet misalnya, atau tolak angin gitu ya. Nah, yang herbal itu biasanya itu kan dari alam kemudian diolah, yang jamu-jamuan ya seperti itu diolah menjadi obat. Nah, ini namanya semi sintetis. Kemudian ada juga ubar full sintetis. Nih, kalau yang ini asalnya dari bahan kimia ya, serta memiliki khasiat ubar yang diolah menjadi obat. Misalnya seperti yang sering diminum di apotek itu kan kita suka beli tuh yang kalau kita panas atau kita sakit itu suka minum yang namanya paracetamol. Nah, itu dari obat sintetis ya, dari kimia. Kemudian ada juga yang asalnya dari hewani jeung tutuwuhan. Misalnya ada kunyit ya, kemudian kencur, jahe. Nah, beberapa itu dari tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini ada nepikeun pedaran atau menyampaikan bahasan. Naon ari pedaran teh? Pedaran teh atau eksposisi teh nyaeta karangan dina basa lancaran nu eusina mindangkeun fakta-fakta, gagasan jeung saterusna. Jadi bahasan atau eksposisi yaitu karangan dalam bentuk prosa yang isinya memuat fakta-fakta atau gagasan dan seterusnya. Jadi di sini nanti akan menjelaskan, membahas ya, supaya orang yang membacanya itu lebih paham, lebih mengerti. Nah, di sini ada pedaran ya, atau ada bahasan. Tumis paria sareng diabetes. Tumis paria dan diabetes. Ini ada hubungannya. Mari kita baca. Nah, kalian tahu yang namanya buah paria? Tahu? Tahu ya. Kalau kalian sering makannya di
somai ya. Somai kan suka ada tuh parianya, rasanya gimana kalau paria? Pahit ya. Nah, paria itu sebetulnya rasanya gurih ya. Gurih kalau bahasa Sunda itu pelem. Pelem ya, rasanya pelem, gurih, sebetulnya enak, cuman memang ada pahitnya. Nah, itu namanya paria. Dilanjut ya di halaman 86. Paria teh kalebet tutuwuhan anu janten ngarambat kasulurna. Jadi pare itu termasuk tumbuhan yang tumbuh merambat ke pusatnya ya. Kemudian bentukna jiga spiral jeung bulat belit, berbentuk spiral dan melilit ya. Kemudian cabangna teh seueur. Cabangna seueur. Seueur itu banyak ya. Wangun buahna mirip kana terong panjang. Jadi bentuk buahnya itu seperti terong panjang. Nah, di sini ada nih gambar parianya, panjang kan ya. Nah, itu kemudian bentuknya nih merambat, ada spiral-spiralnya ya seperti ini. Nah, nami latin parianya eta naon nami latin teh Momordika karantia. Nah, asalnya dari mana? Asalnya dari Asia Kidul. Kidul teh berarti Asia Selatan ya, seperti kita gitu ya. Nah, ini resepnya hidup di daerah tropika dataran rendah. Jadi senang hidupnya tuh di daerah tropika dataran rendah. Matak teu helok, makanya tidak heran upama di Indonesia orang sering ningali tangkal paria nu dipelak di pakarangan bumi. Jadi tidak heran kalau di kita itu banyak yang menanam di halaman rumah ya, atau di kebun itu di kebun ya. Nah, atau di galengan sawah atau di pematang sawah. Nah, tugas kalian hari ini yaitu hanya meneruskan membaca di halaman 86 ya. Kalian silahkan baca, jangan lupa dengan terjemahannya juga di halaman 87 ya. Tidak ada yang tugas yang harus dilaporkan, jadi tugasnya yaitu hanya membaca saja di halaman 86 dan 87. Silakan dilanjut 88 ya. Ya, sudah dibuka halaman 88. Di sini ada yang namanya pamipit harti. Pamipit harti teh nyaeta kosakata ya. Setelah kalian membaca tentang paria ya atau pedaran paria, kalian pasti menemukan beberapa kata yang ada di sini ya. Seperti batuk kerjan. Nah, itu batuk kerjan itu batuk gangsa, batuk kering ya. Artinya kemudian diabetes. Diabetes itu kencing manis ya. Kemudian direndos, ari direndos. Direndos teh dilembutkeun ku mutu dina coet. Jadi dilembutkan atau dihaluskan di dalam cobek ya. Kemudian helok. Helok itu heran, aneh. Ngarambat. Ngarambat teh akar nu mapai-mapai dahan. Jadi akar yang merambat dahan. Ngencerkeun, ari ngencerkeun teh nyairkeun atau mencairkan Indonesianya ya. Nyiksikan. Nyiksikan itu ngeuretan barang nepi ka leutik tur aripis. Jadi mengiris benda yang sampai kecil dan tipis-tipis. Seperti nyiksikan bawang. Nah, ari nyiksikan bawang berarti mengiris tipis-tipis bawang tersebut. Begitu artinya ya. Panalungtikan yaitu penelitian artinya ya. Kemudian pelem. Nah, pelem itu bukan mangga ya, tapi pelem itu gurih, ngeunah. Ini bahasanya kasar ya kalau ngeunah. Harusnya raos. Nah, kemudian
ada ramuan. Kalau ramuan itu racikan atau napi campuran landong ya. Jadi racikan atau campuran obat. Nah, yang terakhir yaitu sambara. Sambara teh bumbu masak ya. Nah, itu sambara, bumbu-bumbu masakan. Seperti yang tadi Ibu sebutkan, ada kunyit, ada merica dan lain-lain. Nah, itu namanya bumbu masak. Nah, itu saja materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.